Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sobihah dengan nomor induk mahasiswa 25406061775. Saya adalah guru Mapel PAI SMP Al-Anfal Sarang sekaligus mahasiswi PPG Daljab pada tahun 2025 pada Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video kreatif uji kinerja PPG dengan materi Masa Daulah Syafawi pada kelas 9B dengan model pembelajaran PBL. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya. Masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dahulu. Silakan dipimpin Mbak Safa doanya. Yatra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang solihah. Amin. Pembelajaran pada hari ini sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia dulu, nggih. Silahkan Mbak Amel sebagai dirijen di depan untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Mohon untuk yang lainnya semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kerjanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Diperbolehkan duduk kembali. Ibu akan mengabsen kehadiran murid-murid. Jumlah ada 20 peserta. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 hadir semua, nggih? Hadir semua, alhamdulillah. Saya akan menguji semangatan murid-murid. Tepuk semangat. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelas 9B. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran bab berikutnya ini, coba masih ingatkah pembelajaran di minggu lalu? Ayo silakan, siapa yang masih ingat tunjuk jari? Ya, silakan. Oke. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang masih ingat materi yang lainnya? Kelompok mana, ayo ngaco dulu. Oke, silahkan.
munculnya fitnah, meningkatnya kemaksiatan dan banyaknya Oke. bencana alam. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih karena sudah mengingat-ingat pembelajaran sebelumnya. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Menceritakan sejarah berdirinya dinasti Syafawi, terus kemudian mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Syafawi dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Terus kemudian membuat bagan tim perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Syafawi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang kalian ketahui pada masa dinasti Syafawi? Coba kelompok mana yang mau menjawab? Oke. Banyaknya peninggalan pada masa kejayaannya. Ya. Misalnya 192 masjid, 48 akademik, 182 penginapan, 273 pemandian umum. Oke. Ada lagi yang ingat atau yang tahu tentang masa dinasti Syafawi? Saya Oke, coba. dinasti Syafawi berada di Persia dan nama ibu kotanya adalah Isfahan yang disebut dengan kota separuh dunia. Oke, Isfahan, ibu kota yang ada pada masa itu ya. Oke, ada lagi enggak? Oke, silahkan. Oke, betul sekali. Oke, tepuk tangan. Saya akan tunjukkan video tentang masa dinasti Syafawi, sejarah daulah dinasti Syafawi. Silahkan untuk diperhatikan video ini. Wilayah Persia ini menjadi negara Iran yang membentang hingga perbatasan wilayah daulah Mughal di sisi masuk Turkmenistan juga. Oke, dalam video yang telah kalian saksikan, kira-kira sudah bisa dipahami nggih? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau misalkan sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, Bu Guru akan kasih LKPD. Nanti di situ akan ada pemateri-materi yang perlu sampean isi dalam LKPD tersebut. Gitu ya, saya bagikan. Perlu diperhatikan, tugas yang kalian kerjakan yaitu adalah menganalisis apa materi yang sudah kalian saksikan dalam video tersebut. Kapan mulai berdirinya daulah Syafawi, siapa pemimpinnya, kapan pada masa kejayaannya, dan lain-lain. Bisa dipahami? Oke, silahkan dikerjakan. Ngantuk. Oke. Pastikan ya, ini ada kelompok. Kelompok 1 coba. Tunjuk jari kelompok 1 mana? Depan sini. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Ini. Kelompok 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai berarti nanti akan disampaikan di depan ya. Ini udah selesai? Oke. Sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Dipresentasikan ya, mulai dari kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2, dilanjutkan kelompok 3, dilanjutkan kelompok 4. Masing-masing kelompok 2 perwakilan saja yang akan mempresentasikan di depan, silahkan. Silahkan.
Ya, maju ke depan. Mana ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan Ya. nomor 1 siapa adalah Sultan Ismail. Dan dinasti Safawi dikenal sebagai dinasti yang Syiah. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Oke. Ini baru selesai kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD. Yang pertama, dinasti Safawi dikenal sebagai dinasti yang mengangkut Isfahan. Dan pada masa dinasti Safawi, Kerajaan Arab Shah Ismail. Oke. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Ya. tersebut dalam mengintegrasikan nilai akhlak Syariah. Oke. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Oke. Saat satu ibadah untuk berbagai agama. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada apresiasi dari Ibu, silahkan diterima. Ini kelompok 1, sama-sama. Ini kelompok 2, sama-sama. Ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Saya sangat memberikan apresiasi sekali kepada kelas 9B yang telah menyampaikan LKPD pada siang hari ini dengan begitu luwes dan luges. Tepuk tangan sekali lagi. Dalam hasil yang telah kita pelajari pada siang hari ini, diantaranya adalah masa sejarah Daulah Syafawi. Yang mana pada masa Daulah Syafawi itu ada beberapa pemimpin, ada beberapa penerus yang begitu banyak karena kepemimpinan masa Daulah Syafawi itu selama 235 tahun yang sangat panjang sekali. Di situ ada Raja Ismail sebagai pemimpin pertama kali Daulah Syafawi. Kemudian Tahmas. Terus setelah itu ada Ismail II. Dalam masa kepemimpinan ini dirasa lemah karena di situ memiliki peperangan yang sangat dahsyat sekali. Pada masa Abbas I itu adalah puncak kejayaannya pada kepemimpinan Daulah Syafawi. Yang mana di situ Daulah Syafawi pada waktu itu berada di Persia yang memiliki ibu kota yaitu di Isfahan. Karena kebaikannya pada kepemimpinan ini sehingga masyarakat bisa dirangkul oleh pemimpin yang bernama Abbas ini. Sehingga puncak kejayaannya sangat begitu pesat sekali. Ada beberapa masjid yang telah dibangun, berapa tadi? 162 masjid. Terus kemudian ada 48 akademik.
Terus ada berapa penginapan? 182. Oke, terus kemudian ada pemandian umum berapa? 273. Pada masa berikutnya, yaitu waktu dipimpin oleh Syafi'i Mirzan, kerajaan Safawi semakin turun karena pada kepemimpinannya itu suka minum minuman keras, terus mabuk-mabuk, akhirnya menjadi lemah. Terus dilanjutkan lagi Abbas II. Abbas II sama, memiliki kepemimpinan yang kurang baik juga. Karena sering mabuk-mabuk dan minum minuman keras juga, sehingga beliau terjatuh sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Terus kemudian dilanjutkan lagi pada masa kerajaan Sulaiman ini, beliau sangat kejam. Misalkan ada orang yang merasa dicurigai atas ketidakbaikannya, Raja Sulaiman berani untuk membunuh dan yang lainnya. Sehingga masyarakat setempat sudah tidak mulai respect lagi dengan masa kepemimpinan Sulaiman. Dilanjutkan oleh Syekh Husain, kurang begitu kooperatif karena apa? Karena pada masa Syekh Husain itu memaksakan pendapat. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi keegoisannya itu harus ditaati dan harus dituruti. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasa tidak nyaman lagi dengan kepemimpinan ini. Terus sebelum yang terakhir ini adalah Tahmas II. Pada waktu itu Tahmas II ini bekerja sama dengan Nadir Khan. Yang mana Nadir Khan itu adalah pelopor orang penting juga dalam negara tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi masa kepemimpinan diganti oleh Abbas III. Abbas III itu adalah putra dari Tahmas II. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Oke, kita ice breaking dulu. Ingat ketika saya bilang Marina berarti sampean gini, menari berarti gini, di atas berarti gini, menara berarti gini. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina di atas menara, menari, Marina di atas menara. Oke, tepuk tangan. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat sekali. Apa yang kita peroleh pembelajaran pada masa Daulah Syafawi ini? Silakan. Mengetahuinya. Oke, lanjut. Ya. Oke, maju atau tidaknya negara itu tergantung pada pemimpinannya. Siapa yang mau menjadi negara kita maju? Oke, berarti siap menjadi pemimpin yang maksimal? Siap. Oke, siapa yang ingin menjadi pemimpin? Amin. Oke, ya. Baik, terima kasih. Untuk saya rasa materi pada siang hari ini saya cukupkan. Ya, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu adalah toleransi atau kasih sayang sesama manusia. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana rabbil alamin. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.